Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke standar MRMIK. Standar ini juga simple, ya, tidak terlalu ribet. Break, jangan lupa terus break, jangan lupa nutret, jangan lupa shred. Jadi untuk MRMIK, Bapak Ibu, ini ada 13 standar dengan 51 elemen penilaian. Ya. Ada 4 regulasi yang Bapak Ibu harus buat, ya. Karena standar ini terbagi dalam 4 kerangka standar. Yang pertama adalah manajemen informasi, MRMIK 1 dan 2. Yang kedua adalah pengelolaan dokumen, 3 dan 4. Kemudian yang ketiga rekam medis. Yang terakhir adalah teknologi informasi kesehatan atau TIK. Jadi nanti regulasi di dalam MRMIK ini ada 4, ya, terkait dengan manajemen informasi, pengelolaan dokumen, rekam medis, dan TIK. Memang yang ini agak banyak regulasinya, tidak bisa satu untuk semua, karena memang tidak semua rumah sakit ada teknologi informasi kesehatan. Ya, jadi kalau nggak ada, Bapak Ibu tidak usah buat. Ya, nanti juga surveyor harus menilai bahwa itu tidak dapat dinilai. Kalau memang Bapak Ibu tidak menggunakan e-medical record. Ya, tapi off the record kita 2024 sepertinya sudah ada keharusan untuk menuju kepada e-medical record. Jadi hal ini pastinya ada regulasinya ke depan. Ya, lanjut. Nah, ini adalah kerangkanya. Jadi ini semua dari 4 ini, ya, intinya adalah bahwa rumah sakit itu mampu memberikan informasi, ya, baik internal maupun eksternal sesuai dengan kebutuhannya, ya. Dan yang paling penting ada di kanan atas. Menjaga kerahasiaan, keamanan, privasi, integritas data dan informasi, baik internal maupun eksternal. Ya, jadi karena kebutuhan informasi itu Bapak Ibu cuma bukan hanya untuk kita yang ada di rumah sakit, tapi kita juga mengirim informasi keluar, ya. Contohnya RL, itu kita kirimkan pasti bulanan kepada Dinas Kesehatan. Ada lagi laporan-laporan yang lain, ya, terkait penggunaan obat, misalnya TBC dan sebagainya. Itu banyak dari rumah sakit yang kita berikan keluar. Lanjut. Nah, yang pertama di sini ada regulasinya untuk 1 dan 2 adalah regulasi bagaimana rumah sakit akan memenuhi kebutuhan informasi dan internal maupun eksternal, ya. Poinnya A sampai G itu nanti kita lihat di di maksud dan tujuan. Silahkan nanti Bapak Ibu baca. Kalau sudah ada regulasinya memenuhi kebutuhan internal dan eksternal, maka yang harus dipastikan adalah pada elemen B, yaitu proses pengelolaan informasi tadi memenuhi kebutuhan PPA. Ya, tentunya rumah sakit yang paling penting itu PPA kan, Bapak Ibu sekalian, ya. Nomor 2, pimpinan rumah sakit, kepala departemen dan unit layanan, dan badan atau individu dari luar rumah sakit. Jadi paling bagus dalam regulasi itu ada listnya. Mana yang jadi kebutuhan PPA, mana yang jadi kebutuhan pimpinan rumah sakit atau manajemen, mana yang jadi kebutuhan kepala unit, mana yang jadi kebutuhan dari luar. Ya. Kemudian ada proses yang diterapkan sesuai dengan ukuran kompleksitas ketersediaan staf dan sumber daya lainnya. Ya. Dan ada pemantauan apakah regulasi ini sudah diimplementasikan dengan baik. Jadi kita sebagai pimpinan rumah sakit harus bisa melakukan pemantauan apakah kebutuhan informasi internal dan eksternal secara keseluruhan itu sudah bisa dipenuhi. Makanya lebih bagus ada listnya, ya, yang mau dipenuhi itu apa aja. Nah, yang terakhir, kalau ada program pendidikan dan pelatihan serta, jadi kalau punya staf didik atau punya penelitian di rumah sakit, maka harus terdapat bukti bahwa data dan informasi itu mendukung asuhan pasien, pendidikan, serta riset yang tepat waktu dari sumber data yang diperlukan. Ya, lanjut. Nah, ini sebenarnya harapannya dari standar ini secara keseluruhan. Yang pertama adalah kita bisa mengidentifikasi kebutuhan informasi dan teknologi informasi di rumah sakit. Ya, apa aja yang kita perlukan. Nomor 2, mengembangkan sistem informasi manajemen, ya. Kemudian menetapkan jenis informasi dan cara memperoleh data yang diperlukan, ya. Menganalisis data dan mengubahnya menjadi informasi, ini yang nomor D, ya. Memaparkan dan melaporkan data dan informasi kepada publik, kemudian
melindungi kerahasiaan, keamanan, dan integritas data serta informasi. Dan yang paling penting adalah poin G, Bapak Ibu sekalian, yaitu apa? Mengintegrasikan dan menggunakan informasi untuk peningkatan kinerja. Dalam hal ini kinerja salah satunya adalah mutu dan keselamatan pasien. Itu adalah kinerja rumah sakit. Ya, kinerja rumah sakit bukan hanya diukur dari pencapaian keuangan, tapi juga diukur dari bagaimana kinerja operasionalnya yang terkait dengan mutu dan keselamatan pasien. Dan inilah yang harus kita pakai pada standar ini. Ya, lanjut. Nah, untuk standar MRMIK 2 di sini, ya, seluruh komponen dalam rumah sakit termasuk pimpinan, PPA, kepala unit, dan yang lainnya, itu sudah dilatih mengenai prinsip manajemen dan penggunaan informasi tadi. Ya, jadi kalau dia PPA, dia ada menggunakan teknologi informasi misalnya, kemudian bagaimana dia caranya melakukan input terhadap hasil rekam medik kepada pasien, itu semuanya harus dilatih. Ya, ada bukti bahwa informasi klinis dan klinis diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan dan digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Kalau dia PPA, maka proses pengambilan keputusannya adalah bagaimana memberikan terapi. Itu adalah keputusannya untuk PPA. Tapi kalau dia manajemen, maka keputusannya apa yang disesuaikan? Ya, jadi itu harus sesuai dengan jenis dari masing-masing profesi yang bekerja di rumah sakit. Jadi sebagai manajemen informasi yang baik, atau bagaimana kita bisa memberikan manajemen informasi yang baik adalah kita memastikan bahwa semua profesi tadi bisa melakukan profesinya dengan baik, dan sistem tadi membantu untuk mereka mengambil keputusan yang terkait dengan pekerjaannya. Itu maksudnya. Ya, lanjut. Nah, pelatihannya tuh apa aja sih? Ya, tadi kan dibilang katanya harus dikasih pelatihan. Ya, ini adalah pelatihannya ya. Nomor 1 adalah bagaimana menggunakannya, itu udah pasti. Nomor 2, bagaimana menjaga keamanan dan kerahasiaannya. Ya. Yang ketiga, memahami strategi untuk pengelolaan data tadi pada waktu terjadi waktu henti. Jadi kita tahu kalau kita pakai suatu sistem teknologi informasi, ada kemungkinan sistemnya down. Ya. Dan pada waktu down itu apa yang harus mereka lakukan? Ya. Misalnya, pada waktu sistem sedang down, ada pasien yang harus terima insulin segera. Karena gula darahnya tidak terkontrol. Tapi karena pada waktu itu tidak tahu bagaimana harus melakukan satu penyelesaian sementara karena adanya waktu down, jadi insulinnya nggak dikasih. Ya, misalnya seperti itu. Itu yang kita hindari. Ya, kenapa? Semua staf harus dilatih apa perannya pada waktu terjadi waktu henti, baik yang terencana maupun tidak terencana. Yang keempat, pengambilan keputusan, kemudian komunikasi, dan yang paling penting adalah pemantauan dan evaluasi untuk mengkaji dan meningkatkan proses kerja dan perawatan. Ya, lanjut. Untuk 2.1, di sini mengenai keamanan, privasi, dan integritas data dan informasi, ya, ada proses untuk menerapkan suatu atau memastikan bagaimana data tersebut terjamin kerahasiaannya dan integritasnya, ya. Kemudian bagaimana caranya? Salah satunya adalah memberikan akses kepada karyawan, siapa saja yang boleh mengakses kepada sistem. Jadi artinya setiap karyawan harus punya username dan password yang berbeda dan tidak boleh saling tukar-menukar. Kalau memang sudah tahu username-nya itu, sudah ditentukan oleh IT, sebatas mana kewenangannya dan sebatas mana bisa dibuka. Jadi tidak bisa misalnya seorang perawat misalnya buka data keuangan, itu tidak mungkin. Misalnya contoh seperti itu. Ya. Dan yang tadi bagaimana memantau kepatuhannya. Jadi kalau sudah punya sistem, intinya di sini yang dituntut kalau Bapak Ibu lihat selalu di elemen-elemen penilaian yang terakhir itu bagaimana rumah sakit memantau semua pekerjaannya. Ya. Jadi kalau sudah punya sistem, maka harus ada suatu cara untuk memantau apakah sistem tadi berfungsi dengan baik atau tidak. Ya, lanjut. Untuk 2.2, nah kalau yang tadi itu sifatnya aktif, ya. Rumah sakit melakukan pemantauan bagaimana melakukan evaluasinya. Kalau yang 2.2 ini sifatnya adalah pasif. Bagaimana kita melindungi data-data tadi dari kehilangan dan pencurian. Kira-kira gitu. Ya, jadi 2.1 dan 2.2 ini berhubungan. Hanya kalau 2.1 sifatnya aktif, 2.2 sifatnya pasif. Ya. Kalau nggak mau hilang tuh gimana caranya? Ya, kalau nggak mau rusak tuh gimana caranya? Salah satu contoh,
Misalnya ruang rekam medik itu dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran yang air apa bukan? Bukan air ya. Kalau rekam medik dikasih sprinkler yang keluar air, kira-kira kertasnya jadi apa nanti? Ya. Jadi bubur, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu adalah salah satu cara bagaimana membuat sesuatu sistem mencegah pencurian dan kehilangan dan penghancuran atau kerusakan. Ya, itu maksudnya. Jadi kalau yang tadi lebih ke sistem, yang ini lebih kepada fisik dari ruangan. Maka tadi saya katakan sifatnya adalah pasif. Ya, lanjut. Mas, lanjut Mas. Ya, Masnya bengong ya di pojok sana ya. Pengelolaan dokumen. Nah, kalau yang ini dulu Bapak Ibu mungkin taunya adalah bagaimana panduan membuat kebijakan, SPO dan sebagainya, ada ya? Ada kan yang kalau kebijakan itu ujung sebelah kiri ada nomornya, sebelah kanan ada logo, bawahan dikit nama direktur, turun dikit namanya siapa gitu ya. Nah, ini juga sama. Ya, pengelolaan dokumen ini tadi adalah bagaimana kita mengelola dokumen yang ada di rumah sakit. Jadi yang paling penting adalah kita udah nggak ngatur lagi Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu akan membuat kebijakan, pedoman, panduan, SPO dan sebagainya. Yang penting regulasinya ada. Bentuk regulasinya apa? Itu terserah Bapak Ibu. Ya, yang mau kita cari hanya yang ada di sini, yaitu nomor 1, peninjauan dan persetujuan yang berwenang sebelum diterbitkan. Jadi artinya siapa ya yang memberikan wewenang untuk diterbitkan? Itu yang mau kita lihat. Bentuk dokumennya seperti apa? Silahkan Bapak Ibu buat. Nggak ada ketentuannya lagi seperti dulu. Ya, ngangguk-ngangguk Bu. Lebih gampang atau lebih santai? Santai ya. Yang kedua adalah proses dan frekuensi peninjauannya. Jadi kalau misalnya kebijakan itu Bapak katakan harus direvisi setiap 2 tahun, ya itu yang kita cek nanti. Tapi bagaimana Bapak Ibu nulisin kebijakan, kita nggak ikut-ikut. Ya. Kemudian nomor 3, hanya dokumen yang terkini yang tersedia di mana-mana. Jadi kebijakan yang sudah tidak laku, nggak boleh lagi ada di unit. Kemudian, bagaimana mengidentifikasi perubahan dari dokumen? Kalau tadi kebijakannya direvisi setiap 2 tahun, maka bedanya yang lalu sama yang sekarang itu apa? Itu yang harus dapat dilihat pada dokumen. Ya. Kemudian, memelihara identitas dan keterbacaan dokumen, penyimpanannya seperti apa, pengelolaan dokumen yang dari luar rumah sakit. Jadi kalau Bapak Ibu terima surat edaran, ya, surat edaran akreditasi, gitu ya. Itu bagaimana cara mengelola dokumen dari luar. Dan yang terakhir, kalau Bapak Ibu melakukan revisi, apakah dilakukan pengesahan ulang dari pihak yang berwenang? Itu yang terakhir yang paling penting. Jadi kalau revisi itu jangan nanti revisi, wis pokoknya udah nggak ada yang tanda tangan lagi, tanda tangan tuh yang di awal aja dulu gitu. Ya, bukan itu. Tapi pada waktu ada revisi, maka ada juga pihak berwenang yang mengesahkan revisi tersebut. Ya, lanjut. Nah, ini adalah tingkatan dokumen. Ini ada di maksud dan tujuan. Jadi tingkat dokumen itu ada 3. Ya, pertama adalah dokumen internal sendiri. Ya, ada regulasi dan dokumen pelaksanaan. Nah, 3 tingkat tadi itu ada 3. Yang pertama adalah dari tingkat korporasi, biasanya dari PT, ya. Kemudian tingkat rumah sakit, dan yang ketiga adalah tingkat unit. Ya, nah kalau tingkat unit dokumennya ada apa aja? Itu adalah mungkin ada pedoman pengorganisasian, ada pedoman pelayanan kalau unitnya adalah unit pelayanan, ada SPO dan ada program kerja unit. Ya, jadi Bapak Ibu jangan riwah lagi nanti karena dokumen itu punya masing-masing tingkatan. Jadi nggak usah bareng-bareng semuanya harus sama. Ya, lanjut. Elemen penilaiannya ada proses untuk pengelolaan dokumen sesuai butir A sampai H tadi yang kita sudah lihat. Kemudian juga memiliki dokumen internal yang mencakup A sampai C tadi. Ya, jadi ada 3 tingkat dokumen kalau kita main ke rumah sakit, kita survei, kita akan lihat ada 3 tingkat dokumen. Itu yang mau kita lihat. Maksudnya mencari apa? Bapak Ibu, kenapa itu kita tanya? Karena di dalam TKRS itulah yang akan menceritakan bagaimana proses kepemimpinan berjalan di rumah sakit. Dari mulai tingkat korporasi, tingkat rumah sakit, dan juga tingkat unit. Bagaimana nih ceritanya nyambung apa enggak? Ceritanya kira-kira itu yang mau ditanya. Ya, lanjut.
MRMI keempat, di sini ada suatu kebutuhan data tadi ya, sudah dibuktikan memenuhi harapan pelanggan ya, baik secara frekuensi maupun secara format. Ya, jadi tadi kalau kita lihat elemennya ada dua, bahwa data dan informasi tadi memenuhi kebutuhan internal dan eksternal, ya, kemudian bahwa data dan informasi yang dibutuhkan untuk perawatan telah diterima tepat waktu. Ya, jadi kalau misalnya contohnya data tentang pemeriksaan radiologi yang harusnya selesai dalam waktu 1x24 jam. Biasanya kan ekspertis itu jadinya 1x24 jam ya, Bapak Ibu. Ini seminggu belum ada. Ya, sampai pasiennya pulang nggak ada. Ya, itu sering terjadi. Ya, itu adalah contoh yang bisa kita lihat di dalam rumah sakit mengenai proses pengelolaan dokumen. Ya. Lanjut. Ini MRK 5. Di sini adalah rekam medis. Sekarang sudah masuk ke dalam rekam medis pasien. Ya, kalau rekam medis paling enak karena sudah ada regulasi yang memang mengatur kita semua. Ya. Nomor 1 ada regulasinya dulu di rekam medis. Nomor 2 pasti ada orangnya, siapa yang bertanggung jawab terhadap pelayanan rekam medis. Ya. Kemudian di rumah sakit menerapkan pelayanan rekam medis tersebut sejak pasien masuk sampai pulang dan juga meninggal, ya, dan menjamin keamanan dan kerahasiaan baik kertas maupun elektronik. Jadi kalau rekam medik, biarpun elektronik harus terjaga, ya, kerahasiaannya. Nah, apa elemen? Nah, kalau yang tadi 5 sudah ya, sekarang 6 masuk di 6. Nomor 6 di sini adalah ada bukti bahwa pasien memiliki rekam medis dengan 1 nomor rekam medis saja. Jadi nggak boleh ada pasien punya 3 nomor rekam medis, harus 1. Kalaupun nanti misalnya tidak ketemu atau dibuat rekam medis sementara, maka ujungnya pasien ini tetap harus punya 1 nomor rekam medis aja. Itu yang akan dilihat, ya. Kemudian disusun sesuai ketetapan rumah sakit, ya, dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dari perkembangan pelayanan secara periodik dan terkini. Jadi kalau rumah sakitnya tiba-tiba nambah 1 unit pelayanan, ya berarti rekam medisnya juga akan nambah. Ya, tidak mungkin menggunakan rekam medis yang lama. Ya. Nah, ini adalah contoh dari Permenkes tentang rekam medik tahun 269 tahun 2008. Karena kemarin banyak saya menerima pertanyaan, gimana sih caranya bikin rekam medis yang simple supaya tidak ada pengulangan-pengulangan untuk penulisan. Silahkan Bapak Ibu bisa mengacu ke sini, karena di sini sudah ada apa saja hal minimal yang harus diatur di dalam rekam medis, baik untuk rawat inap, rawat jalan maupun UGD. Ini udah jelas di sini diatur. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung, silahkan buka Permenkesnya 269 tahun 2008 dan baca apa saja yang diminta data-datanya. Ya. Lanjut, untuk MRMIK 7, di sini juga sudah diatur ya, tadi sesuai sama PMK-nya, apa saja yang akan dimuat pada rekam medik. Ya, sesuai dengan ketentuan tadi, sesuai juga dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi Bapak Ibu kalau ini saya pikir sih nggak terlalu ribet karena sudah ada yang mengatur. Yang pasti rekam medik harus memuat informasi mengenai 6 hal ini. Ya, nomor 1 pasiennya siapa, ya, kedua ada diagnosisnya itu harus ada justifikasi atau dasar pemberian pengobatan, ada dokumentasi hasil pemeriksaan dan penunjang, ya, dan pengobatan. Kemudian ada discharge summary atau ringkasan pasien pulang, dan ada meningkatkan kesinambungan pelayanan di antara PPA. Ya. Kita tahu bahwa kalau DPJP itu pasti jarang baca PPA lain punya rekam medis. Ya, ini ngangguk semua nih di depan nih. Ya, padahal rekam medis itu punya fungsi yang F ini sebenarnya. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa membuat suatu ketetapan yang membuat dokter itu bisa membaca juga PPA lain tuh nulisnya apa. Dan sering kalau kita baca di rekam medis, DPJP nulisnya apa, nanti perawat tuh beda lagi gitu ya, sendiri ya. Kemudian gizi beda lagi gitu, fisioterapi beda lagi. Itu paling sering kalau kita baca. Padahal kita maunya baca buku rekam medis itu adalah menjadi satu buku cerita. Bukannya buku yang babnya beda-beda gitu. Ya, ini adalah pekerjaan kita semua bagaimana membuat ini menjadi sesuatu yang terintegrasi. Untuk MRMIK 8, makanya di sini PPA harus mencantumkan identitas pada waktu ngisi rekam medis. Ya, sering kan kalau udah nulis terus nggak tanda tangan. Ya, kemudian ada tanggal dan jam. Ya,
Terdapat prosedur koreksi. Kalau dia mau koreksi gimana caranya? Jadi kalau udah nulis PPA-nya harus tanda tangan, ada tanggal dan jam. Kalau mau koreksi ada caranya, ya. Kemudian ada pemantauan dan evaluasi terhadap 3 hal di atas ini. Ini adalah kerjaannya nanti komite rekamedik salah satunya. Kita akan bahas di belakang, ya. Dan kita tahu ini semua hal yang nggak pernah tercapai kan? Selama 100 tahun rumah sakit Bapak Ibu berdiri ini nggak pernah tercapai pasti kan ya? Atau ada yang pernah tercapai, angkat tangan. Gimana caranya kita mencapai ini? Itulah yang mau kita lihat dari akreditasi yang baru. Prosesnya. Bagaimana Bapak Ibu merubah sesuatu yang Bapak Ibu tidak suka atau Bapak Ibu tidak menganggap bahwa ini tidak sesuai atau belum sesuai dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Ya. Lanjut. Ini ada di draft Permenkes yang baru, tapi memang masih belum keluar tentang bagaimana menuliskan koreksi. Ya, jadi ini adalah 3 hal yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk menuliskan koreksi untuk rekamedik, baik cetak maupun elektronik. Kalau elektronik otomatis tidak akan bisa dicoret di tanda tangan. Ya, pasti yang lama akan tetap ada. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu pakai e-medical record, perbaikan itu harus dilakukan sesegera setelah penulisan awal. Supaya masih nyambung konteksnya. Karena kalau sudah terlalu lama, kemudian koreksi itu dilakukan, kalau kita baca, kalau rekamedik elektronik itu kan runut kan dari atas ke bawah. Sehingga nggak bisa dilihat seperti rekamedik kertas. Kalau rekamedik kertas masih lebih enak. Tapi kalau dia rekamedik elektronik, sesegera mungkinlah lakukan koreksi kalau memang diperlukan. Ya, lanjut. Maaf loh, Ya. waktu 5 menit lagi. Siap. Kemudian MRMIK 9 itu untuk simbol dan singkatan. Ya, jadi Bapak Ibu harus menentukan simbol dan singkatan apa yang boleh dan tidak boleh ada di rumah sakit. Ya. Ada kode diagnosis, prosedur, singkatan, dan simbol, dan sebagainya. Kemudian ada evaluasi berkala terhadap penggunaan simbol-simbol itu. Ya. Contoh kode atau simbol yang dilakukan itu misalnya yang diperbolehkan misalnya apa? SC. Seksio cesaria itu kan nulisnya SC kan? Bukannya seksio cesaria. Itu diperbolehkan. Tapi harus ada pemantauannya. Apakah SC tadi ternyata timbul juga menjadi suatu singkatan yang lain di rumah sakit. Ya. Subkutan misalnya contoh. Jadi itu kira-kira boleh dipakai atau tidak. Nah, itulah yang menjadi pemantauan dan evaluasi dari Bapak Ibu, ya. Untuk 10 di sini ini kembali kepada yang tadi. Harus ada otoritas pengisian rekamedik termasuk isi dan format rekamedis. Dalam hal ini siapa yang boleh mengakses rekamedis tadi? Ya, ini saya rasa sudah ada di akreditasi yang sebelumnya, nggak terlalu sulit, Bapak Ibu sama ya. Yang pasti harus menentukan hak akses dan pelepasan informasi. Jadi kepada siapa saja rekamedik boleh dilepaskan informasinya. Itu kembali juga mengacu kepada 269 tahun 2008 ya. Nomor 1 untuk kepentingan kesehatan, permintaan aparatur penegak hukum, ya, permintaan dan atau persetujuan pasien sendiri, permintaan institusi atau lembaga berdasarkan ketentuan undang-undang, dan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medik. Ya, jadi ini sudah jelas kapan kita boleh melepaskan informasi medik. Kemudian MRMK 11 tentang penyimpanan. Ya, ini juga Bapak Ibu sudah tahu. 5 tahun biasanya, dan juga ada aturannya dari 269 tahun 2008 secara lengkap. Ya. Sebentar. Slide. Ya. Ini tadi 5 tahun dan kapan itu seperti apa, itu Bapak Ibu harus tentukan bagaimana pemusnahannya. Sorry, kembali ke slide yang sebelumnya. Di sini yang paling penting kalau dimusnahkan ya Bapak Ibu ada di poin B, itu harus dengan prosedur yang tidak membahayakan keamanan dan kerahasiaan. Itu yang paling penting. Jadi kalau Bapak Ibu memusnahkan barcode misalnya yang dipakai di gelang pasien, bagaimana cara memusnahkannya supaya tidak ada bagian yang masih tersisa dan bisa dibaca oleh orang lain. Ya, itu maksudnya. Ya, lanjut slide berikutnya. Slide berikutnya lagi. MRMIK 12 di sini adalah komite rekamedis. Jadi komite rekamedis ini siapa? Kemarin juga banyak yang bertanya, nanti kita buka lagi untuk regulasinya ya. Komite rekamedis ini melakukan pengkajian rekamedis secara berkala setiap tahun dan menggunakan sampel yang mewakili ya
baik dari rekam medis yang masih dirawat maupun yang sudah pulang. Ya. Fokus dari pengkajian ini mencakup pada ketepatan waktu, keterbacaan, kelengkapan rekam medis, dan isinya. Ya. Dan hasil pengkajian ini harus dilaporkan kepada pimpinan dan dibuat upaya perbaikan. Jadi tadi yang Bapak Ibu sampaikan, udah 100 tahun rumah sakit berdiri, namanya rekam medis tuh nggak pernah deh bisa beres gitu ya. Kita berharap sedikit demi sedikit Bapak Ibu bisa menggunakan poin D ini untuk mencapai suatu perbaikan terhadap kelengkapan tadi dan sebagainya yang Bapak Ibu inginkan di rumah sakit Bapak Ibu. Ya. Lanjut. Sorry. Ya. Ini adalah panitia rekam medis berdasarkan pedoman penyelenggaraan prosedur rekam medik tahun 2006 ya. Saya minta bantuan kalau ada yang lebih baru, tapi ini yang bisa saya ketemu sampai hari ini ya. Jadi panitia rekam medis itu intinya diketuai oleh dokter senior ya dengan kepala instalasi rekam medis sebagai sekretaris, membantu komite medis dalam penyelenggaraan rekam medis yang bermutu ya. Merupakan kelompok kerja yang terdiri dari dokter atau dokter gigi atau tenaga kesehatan lainnya yang terlibat dalam pelayanan kesehatan ya. Fungsinya secara umum tadi melakukan audit, memberikan saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan rekam medis ya. Dan juga menjamin tersedianya data yang diperlukan dalam pelayanan, mengajukan usulan kalau ada perubahan, dan mengelola bagaimana sistem penyelenggaraan rekam medis yang sesuai dengan situasi dan kondisi rumah sakit. Jadi harus cari dokter-dokter yang memang mau terlibat di dalam komite rekam medis ini. Jangan orang nggak mau terus kita paksa, gitu ya. Mau jadi bagian dari komite medis boleh, tapi kalau dilihat dari di sini, maka ini adalah komite tersendiri yang Bapak Ibu harus disahkan oleh direktur rumah sakit. Ya, lanjut. Ini yang terakhir mengenai TIK atau teknologi informasi kesehatan. Kalau ada teknologi informasi kesehatan di rumah sakit, maka harus ada regulasinya, itu yang pasti. Kemudian siapa yang menyelenggarakan? Ya, sudah pasti ada kepalanya. Kemudian bagaimana data dan informasi klinis dan non klinis diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan untuk mengambil keputusan. Ya, jadi kalau klinis perlu kalau non klinis perlunya apa, kemudian proses untuk menilai efektivitas sistem rekam medis. Ya, aku wes dikasih bel. Ya. Jadi ini adalah standar terakhir bagaimana kita membuat suatu teknologi informasi kesehatan dan memantau evaluasinya dengan baik. Ya. Lanjut, kayaknya sudah habis. Nah, yang paling penting di sini pada waktu downtime, Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan, staf dilatih dan memahami perannya apabila terjadi suatu henti, ya, suatu waktu henti pada waktu Bapak Ibu menggunakan teknologi dan informasi rekam medis. Ya, rasanya sudah habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.